Halo teman-teman, balik lagi di channel Bang Bewok di sini. Udah lama nih gue nggak upload video ya, setahun lebih kayaknya ya. Ya mohon maaf lah karena ada kesibukan di luar bikin video. Jadi video kali ini teman-teman, saya mau sharing beberapa, bukan sharing sih ya, sharing sih benar, beberapa pengalaman atau beberapa cara yang gue lakuin pada saat manasin mobil, khususnya di sini ya Toyota Rush tipe TRD Sportivo tahun 2020 Matic. Ini mobil kan tahun 2020 nih teman-teman, tapi jarang dipakai gitu loh. Nah karena jarang dipakai kan kebanyakan di garasi. Ini boleh dicek sebentar, saya kontak on dulu, dicek di kilometernya tuh masih 10.972, hampir 11.000. Di kondisi mobil yang umurnya pas nih, di tahun depan nih di 2025 itu akan 5 tahun ganti kaleng nanti di bulan Juli gitu. Nah karena mobilnya jarang dipakai, pas ganti oli di sebuah bengkel oli terkenal, itu dibilang kondisi akinya itu udah mesti ganti karena ampernya udah lemah. Nah tapi ya gue pikir karena masih mobil jarang dipakai juga ya nantilah, kan aki juga harganya lumayan, hampir sejutaan 800 ribuan gitu deh. Nah maka dari itu gue tuh ngakalinnya manasin mobil seminggu tuh minimalnya tuh 2 kali seminggu. Jadi misalkan hari Sabtu atau Minggu gue panasin, nanti di tengah pekan kayak hari Rabu atau Kamis itu gue panasin lagi. Nah manasinnya itu gimana teman-teman? Jadi ya kayak biasa, awal-awal di mobil gue bawa servis pertama di Auto 2000, itu kata service advisornya kalau manasin mobil paling nggak 15 menit pak. Pas gue cari-cari literatur di online, kenapa mesti 15 menit? Karena itu ada perputaran arus katanya untuk ngisi ke aki. Dibilang sih kayak gitu ya. Ya gue kan yang nggak ngerti-ngerti amat soal mobil ya, gue percaya aja gitu. Nah tapi kayaknya tuh benar gitu, tutorial itu tuh benar. Nah cuman gue mau nambahin sedikit nih. Gue kan mikir ya, kalau listrik ini adalah arus yang muter, gimana caranya supaya lebih optimal. Jadi di sini nih gue nyalain dulu mobilnya. Kalau yang Matic ini harus injek rem teman-teman, starternya injek rem dulu, baru kita start. Nah ini udah nyala ya kan. Ini masih cold start ya teman-teman, RPM-nya masih agak tinggi. Nanti begitu dia udah settle, baru kita mau maju mau mundur atau nyalain AC gitu. Nah ini kan udah turun nih, karena tadi ini mobil habis gue geser sedikit. Nah gini teman-teman, kalau mobil masih dingin kita keluar sebentar. Kalau mobil masih dingin itu, ini tuh kipasnya nggak muter. Kipas ini tuh nggak muter ya. Kipas ini nggak muter. Kalau misalkan teman-teman manasinnya di garasi, kan tempatnya agak sempit dan nggak ada angin. Itu gue triknya nyalain AC sih. Nah kalau nyalain AC gini, itu dia muter tuh. Berapa menit sekali dia akan muter kipasnya. Udah muter. Kipasnya udah muter. Jadi kalau misalkan teman-teman mobilnya di garasi aja, karena ini kan pengalaman gue ya. Jadi ini mobil seringnya gue panasin tuh di garasi kayak begini, yang mana udaranya tuh ya cukup pengap lah ya untuk sebuah mobil gitu kan. Jadi gue triknya kayak gitu teman-teman. AC gue nyalain ya, AC gue nyalain supaya dia ada perputaran udara. Terus lampu nih gue nyalain nih, lampu gitu kan, lampu hazard gue nyalain. Kenapa? Karena gue berpikiran ini semua kan pakai arus ya teman-teman ya. Lampu, AC, hazard,
ya kan. Dan ini juga nih kadang-kadang gue radio gue nyalain sih, cuman ya biar nggak kena copyright gue kecilin aja. Ini radio juga gue nyalain biasanya, suaranya agak kencang di dalam. Kenapa? Karena gue pikir ya supaya ada arus yang muter. Kalau arus muter, nah dia akan ngisi tuh ke aki. Gue sih mikirnya gitu ya. Jadi supaya nih mobil bisa awet, listriknya ngecas. Jadi ya listrik kelistrikan kayak lampu. Terus kadang nih gue tahan nih berapa menit gitu, gue tahan supaya ada arus gitu ke belakang. Kan kalau lampu rem itu kan wattnya lebih gede daripada lampu kota biasa yang belakang ya. Gitu sih teman-teman, pengalaman gue manasin mobil ya, atau mungkin bisa dibilang sharing tips lah supaya akinya awet. Nah ini udah mau 5 tahun gue belum ganti aki. Sebentar gue cari ininya, hasil pengetesan akinya kemarin kalau masih ada ya. Nah ini teman-teman, ketemu nih hasil pengetesan akinya. Udah agak nggak kebaca sih, tapi ini bisa kelihatan nih 192. Yang harusnya 290 atau 200 ini ya. 290 kayaknya harusnya. Ya teman-teman yang lebih ngerti boleh dikoreksi ya, nanti di kolom komentar kita saling sharing aja gimana pengalaman teman-teman gitu supaya aki mobilnya awet. Karena gue pikir aduh ganti aki 800.000 mahal juga gitu kan. Ya emang sih itu bagian dari satu part mobil yang mesti kita rutin ganti, oli, aki ya kan, kampas rem. Tapi ya ini mobil kan jarang gue pakai juga ya, kayaknya agak nyesek aja gitu kalau misalkan belum apa-apa udah ganti aki. Gitu sih teman-teman. Jadi nah ini tadi kan kita start tuh di 8 jam di mobil tuh, kalau nggak salah tadi 8.13 8.12 ya. Ini baru 3 menit nih. Ini gue biarinin aja nih AC nyala gitu, dan kelistrikan lampu-lampu nyala dan tape nyala gitu kan. Supaya supaya ya itu tadi teman-teman, arus muter, ngisi ke akinya juga lebih ngisi lah gitu kan. Kelistrikan semua ini kan ngambilnya pasti dari aki kan, kecuali di bypass langsung gitu, atau misalkan nggak dari aki atau dari alternator langsung disambung ke mobil kayak motor-motor 2 tak gitu loh. Itu kan bisa juga, cuman kan kalau di mobil kan pasti ada akinya kan, karena kan dia buat starter mobil kan gitu. Jadi yang paling penting sih sebenarnya menurut gua ini AC harus nyala gitu, karena kalau nggak nyala nanti mesinnya gampang panas. Dan oh ya satu lagi tuh, kap mesin selalu gua buka supaya dia nggak uap panasnya tuh nggak terperangkap di dalam. Nih ini gue buka nih kap mesin nih gitu kan. Kita manasin nggak di bawah jalan ya. Emang sih yang lebih bagus itu manasinnya harus di bawah jalan mobilnya, itu lebih benar gitu. Di ya bawa aja putar-putar komplek gitu kan, muterin komplek supaya satu posisi ban itu muter jadi nggak kotak. Jadi bukan nggak kotak ya, kotak sih istilah aja sebenarnya, itu karena ban diam di satu posisi yang lama terus jadi keras ya kan, karena dia beban tumpuan si mobil tuh di satu titik itu gitu. Dan karet kan kalau lama begitu kan ya bisa getas ya, terus nanti jadi keras. Nah berasanya tuh bannya nanti pas pada saat dipakai jalan rasanya kayak wah ini kok bannya kayak kotak nih gitu, padahal mah enggak, padahal karena kelamaan diam di satu tempat. Makanya sebaiknya jalan keliling komplek. Tapi kalau emang nggak sempet, misalnya nih bapak ibu teman-teman sekalian mau berangkat kerja ditinggal mandi, pagar ketutup begini gitu kan, ya mundurin aja sedikit. Yang penting posisi ban yang tadinya di bawah itu bisa pindah gitu, bisa geser. Palingnya kan kita manasin mobil kan 15 menit ya, bisa geser ke atas sedikit atau ke belakang gitu kan, supaya dia bannya lebih ini juga, lebih awet dan nggak keras. Ya gitu sih teman-teman, kalau sharing pengalaman dari gua ya. Miara nih mobil udah 5 tahun dan akinya masih awet nih teman-teman, belum pernah gua ganti gitu. Mungkin pengalaman gue ini nggak berlaku juga mungkin ya untuk di
di tipe mobil yang sama punya teman-teman gitu. Karena kan mungkin aja bisa beda perlakuannya. Atau ya namanya mobil buatan orang ya pasti kan ada aja ya kurang ini kurang itu gitu loh. Ada aja cacat produksinya gitu maksud saya teman-teman. Jadi ya semoga sharing pengalaman gue ini bisa ngebantu ya bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang punya mobil tapi hari-harinya kerjanya naik motor kayak gue gitu. Jadi ini mobil cuman keluar Sabtu Minggu doang, dan itu pun nggak tiap Sabtu Minggu karena udah macet teman-teman. Paling kalau perlu banget baru pakai mobil gitu. Ya semoga ngebantu ya. Sekian video kali ini. Boleh sekalian saran dan usulan teman-teman ya, kedepannya minta dibikinin konten apa lagi, entah sharing pengalaman atau tips atau tutorial ya boleh, nanti saya diusulin aja, nanti saya buatin videonya gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah mau mampir ke konten video saya ini. Semoga pengalaman yang saya bagikan di sini bisa ngebantu ya. Sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya.